Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang saya akan mencoba untuk membahas Al-Quran tapi dari segi tinjauan ilmu nahwu dan sorof, tapi dengan secara ringkas dengan tema mengenal kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Kita akan mulai dengan surat Al-Baqarah ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim adalah ayat pertama. Alif Lam Mim itu adalah al-huruful muqatta'ah. Itu dalam kalangan ilmu tafsir menyebutnya dengan al-huruful muqatta'ah. Al-hurufu artinya huruf-huruf, muqatta'ah artinya yang diputus-putus. Maksudnya huruf-huruf yang pengucapannya diputus-putus. Jadi bukan dibaca alam tetapi alif, lam, dan mim. Di cara membacanya adalah alif, lam, dan mim. Nah, kalau dengan istilah huruf muqatta'ah, maka tentu alif, lam, mim adalah huruf mabani. Dan kata lain, alif nggak ada artinya, lam nggak ada artinya, mim juga tidak ada artinya. Tetapi kalau kita melihat tafsir-tafsir yang dikalang oleh para ulama, banyak yang memberikan penafsiran tentang alif lam mim ini. Ada yang menafsirkan alif itu adalah Allah, lamnya adalah latif, mimnya adalah majid. Ada juga mengartikan yang berbeda-beda. Itu semua adalah perkiraan atau penafsiran dari para ulama. Nah, mungkin saya rasa segitu saja tentang alif lam mim. Kalau memang diperlukan akan kita bahas mungkin berdasarkan beberapa kitab tafsir yang menjadikan rujukan ya. Mungkin sementara segitu dulu tentang alif lam mim. Wallahu a'lam ya. Baik, kita menginjak pada ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam ayat ini bila kita perhatikan, kalimat pertama adalah zalika, kalimat kedua al-kitabu, kalimat ketiga la, kalimat yang keempat adalah roiba, kalimat kelima adalah fi, keenamnya hi, ketujuh hudan, kedelapan lam pada li, itu adalah huruf satu kalimat, dan al-muttaqin. Jadi ada satu, dalika dua, alkitab tiga, la, empat, roiba, 5 fi, 6 hi, 7 hudan, 8 li, 9 al-muttaqin. Akan kita coba mengenali kalimat-kalimat dalam Al-Baqarah ayat kedua ini, walaupun mungkin dengan pembahasan yang singkat, sekedar kita memahami tentang kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Dan sebelum selanjutkan, perlu dipahami bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan wawasan dan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada saya saat ini. Mungkin kedepannya ada penambahan sesuai dengan Allah yang memberikan ilmunya kepada saya khususnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua di dalam memahami tentang kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Kalimat pertama adalah zalika. Zalika ini itu adalah isim isyarah yang tersusun dari za sebagai isim isyarat. Jadi zalika itu isim isyaratnya adalah za-nya saja sebagai isim isyarat yang tanda mabninya dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Za itu harokat tegak. Harokat tegak itu sebagai pengganti dari alif. Jadi kalau mau dirubah harokat tegak menjadi harokat patah biasa, maka za-nya pakai alif. Maka terkadang dalam penulisannya suka ditulis dengan seperti ini, za. Ini dapat terlihat pada bentuk lainnya. Itu ada contohnya zaka. Za-nya tidak pakai harokat tegak, tapi melainkan tambah alif. Dan alif ini harokatnya sukun, maka za adalah isim isyarah yang mabninya dengan sukun. Dan bentuk isim musananya dapat kita lihat dalam bentuk isim musananya itu hazani. Sana ada hazani, za-nya isim isyarah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sedangkan
li pada zalika ada zalika, li ada li di sana. Li adalah huruf tambahan yang gunanya untuk menunjukkan jauh. Dalam ilmu nahwu disebut dengan huruf lil bu'di, harfun lil bu'di. Artinya zalika isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Sedangkan dalam isim isyarah yang menunjukkan dekat biasanya menggunakan haza. Haza artinya ini. Kalau zalika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah itu. Nah, sedangkan kapnya ka yang ada di zalika ada ka adalah huruf lil khitab, yaitu huruf yang digunanya untuk menunjukkan kepada yang diajak bicara. Ka itu huruf khitab mufrad, berarti yang diajak bicara adalah satu orang. Jadi itu untukmu, gitu kan. Nah, kadang-kadang digunakan juga untuk domir yang bukan mufrad. Misalkan zalikum, kum artinya yang diajak bicaranya banyakan. Bisa juga zalikuma kalau memang yang diajak bicara adalah dua orang. Nah itu ya. Maka lafaz zalika dalam bahasa Indonesia suka diartikan itu, artinya kan jauh ya. Kemudian kalimat yang kedua adalah al-kitabu. Al-kitabu ialah sebuah isim dengan adanya huruf alif lam di awal, ada al-kitabu, maka al-kitab. Kitab adalah isim. Ia merupakan bentuk isim mufrad muzakkar. Kalau membentuk musananya kita tambahkan alif nun di akhir, jadi al-kitabani. Sedangkan bentuk jamanya al-kitab, jamanya adalah jamak taksir, itu al-kutubu. Kaf, ta dan ba, al-kutubu. Maka al-kitab adalah isim mufrad bentuknya muzakkar yang marfu'nya dengan dhammah, kelihatan harakat dhammah di akhir. Di sini ia menjadi musyarun ilaih dari zalika. Karena setiap ada isim isyarah zalika di sini, maka perlu pada musyarun ilaih. Jadi zalika isim isyarat artinya menunjuk. Setiap menunjuk tentu ada yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuk namanya musyarun ilaih, dan di sini alkitabnya jadi musyarun ilaih. Dan alkitab merupakan isim muzakkar dan dia menjadi musyarun ilaih, dan kalau dilihat dari jabatan ilmu nahwu, alkitab adalah jadi badal dari zalika. Walaupun ada yang mengirabkannya menjadi ataf bayan ya. Kalau saya sendiri lebih cenderung kepada badal, artinya kitab itu ya, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia alkitab suka diartikan kitab. Jadi kitab itu adalah resapan dari bahasa Arab, alkitab, jadinya kitab juga. Kemudian kalimat berikutnya adalah la dan raiba. Ini kalimat ketiga dan kalimat keempat. La raiba ini tersusun di dua kalimat, yaitu la dan raiba. Kalimat la adalah huruf la nafiyah lil jinsi, di mana la nafiyah jinsi merupakan saudara dari inna. Seperti halnya inna, huruf la ini berfungsi menasabkan isim setelahnya, dan dia akan merupakan khobar. Artinya kalau ada la nafiyah jinsi, ada isim la-nya, ada juga khobar la-nya. Nah, karena dia termasuk pada saudara inna. Dan kalimat raiba di sini sebagai isim la nafiyah lil jinsi, dan dia keadaannya mabni atas fathah. Kenapa mabni atas fathah? Karena raiba isim la-nya bersambung langsung dengan la, dan raibanya dalam bentuk isim nakirah. Karena isim la nafiyah jinsi yang nakirah dia mabni atas fathah. Contoh la ilaha ya. Seperti itu contohnya. Baik, kita lanjutkan. Dalam bahasa Indonesia la diartikannya tidak ada. Kenapa diartikan tidak ada? Artinya la nafiyah. Ada juga la yang diartikannya bukan tidak ada tapi jangan. Kalau la diartikan jangan, artinya la-nya la nahiyah. Sedangkan kalimat raiba dalam bahasa kita diartikannya keraguan. Jadi tidak ada keraguan. Nah, bedanya dengan la nahiyah atau la nafiyah biasa, kalau la nafiyah lil jinsi, artinya la ini meniadakan segala jenis keraguan. Maka alangkah baiknya la raiba diartikannya tidak ada keraguan sedikit pun. Itu menunjukkan kepada nafiyah lil jinsi. Jadi meniadakan segala jenis keraguan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah fihi. Fihi itu bukan satu kalimat, melainkan terdiri dari dua kalimat, yaitu fi dan hi. Di mana kalimat fi adalah huruf jar yang berfungsi menjarkan isim setelahnya. Sedangkan hi adalah isim domir
yang dia semana dengan domir huwa, yang dia mabni atas kasrah. Jadi fihi artinya fihi, ya, fi dan hi. Dan i'rab hi-nya adalah i'rab mahali. Dia dijar oleh fi. Jadi kalau kita mengirabkan, hi itu adalah dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahali jarin. Jadi fi mahali jarin ismun majrurun bi fi. Itu kalau lihat segi i'rabnya. Nah, lafaz fihi dalam ilmu nahwu disebut dengan syibhu jumlah. Bisa dilihat dalam video saya sebelumnya tentang apa itu syibhu jumlah, ya. Dan di sini ada lafaz yang dibuang. Karena rata-rata dalam syibhu jumlah suka ada lafaz yang dibuang. Nah, lafaz yang dibuang di sini adalah lafaz maujudun. Asalnya la raiba maujudun fihi. Maujudun di mana yang dibuang ini menjadi khobar la nafiyah lil jinsi. Kemudian jumlah la raiba fihi itu menjadi khobar ke-1 bagi zalika. Di mana zalika dalam jabatan ilmu nahwu isim syarat ini menjadi mubtada. Nanti kalau kita mengirabkannya adalah wal jumlatu min la raiba fihi bi mahali rafin khobarul mubtada'il awal. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Indonesia, fihi diartikannya padanya atau di dalamnya. Kemudian kalimat hudan. Nah, hudan adalah isim mufrad muzakkar yang keadaannya nakirah. Kita ketahui nakirah dengan adanya tanwin di akhir. Kemudian keadaan hudan adalah keadaan marfu dengan domah, tapi domahnya muqaddarah. Disebut muqaddarah karena domahnya tidak terlihatan di ujung. Namanya muqaddarah pada huruf ya yang dibuang. Timbul pertanyaan, mana yang ya dibuang? Bukankah pada hudan ujungnya ada iya? Ini yang harus dipahami. Karena sebetulnya ada iya yang dibuang karena bertemunya dua sukun. Nanti akan saya jelaskan kenapa dikatakan ya yang dibuang. Dan hudan ini dia menjadi khobar kedua bagi isim isyarah zalika. Jadi kitab itu maka diberikan khobarnya la raiba fi. Pertama, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Khobar yang kedua, hudan lil muttaqin, dan kitab itu jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dengan kata lain, dzalika kitab punya dua fungsi. Fungsi yang pertama menunjukkan bahwa kitab itu tidak ada keraguan, dan tidak perlu ragu-ragu terhadap Al-Qur'an. Fungsi yang berikutnya Al-Qur'an adalah dia menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam bahasa Indonesia, hudan diartikan petunjuk. Baik, untuk menjelaskan apa yang dibuang, ini sudah saya jelaskan di sini. Perhatikan penjelasan kalimat hudan berikut ini. Hudan ini asalnya adalah hudayun. Asalnya ada huruf ya, yun. Dan tanwin itu aslinya adalah huruf nun sukun. Maka hudayun kalau diaslikan jadi hudayun. Karena tanwin adalah nunun sakinatun. Bisa dilihat di Jami Durus atau kitab-kitab yang lain bahwa tanwin itu asalnya nun sukun. Jadi kalau kita dipisahkan jadi hudayu dan en. Nah, kemudian karena huruf iya berharokat di sini harokat doma yu dan sebelumnya di fathah, di mana ada kaidah dalam ilmu sharaf i'lal. Iza taharokat yaun, apabila ada ya berharokat, wan fataha ma qablaha, dan di fathah huruf sebelumnya kulibat alifan, maka ianya harus diganti dengan alif. Jadi makanya diganti dengan huruf alif menjadi hudaan. Nah, lalu setelah ianya berubah jadi alif, terdapatlah dua huruf yang berharokat sukun, yaitu alif sendiri yang asalnya iya dan nun sebagai tanwin juga sukun. Di sini juga ada kaidah dalam ilmu sharaf i'lal. Izal taqa sakinani, iza apabila iltaqa bertemu sakinani dua huruf yang sukun, wajaba wajib hadfu ahadihima membuang salah satu dari keduanya, wal aksaru dan kebanyakan hadful awal membuang huruf yang pertama. Maka huruf ke-1 yaitu alif yang asalnya iya itu dibuang. Nah, maka nanti sehingga menjadi hudaan. Lalu tanwin yang berupa nun sukun ditempelkan pada huruf dal menjadi hudan.
Dan dalam kaidah bahasa Arab, setiap fathah ten akan diberi tambahan huruf alif, kecuali tamarbutoh. Kalau tamarbutoh itu tidak, walaupun pakai tanwin fathah ten tidak pakai alif. Nah, maka sehingga menjadi hudan. Akan tetapi huruf alifnya diubah bentuknya. Bukan alif seperti hudan di sini, tapi berbentuk seperti ya, tapi tanpa titik. Maka hasilnya menjadi hudan. Jadi hudan yang huruf yang terakhirnya bukan alif, bukan iya, karena tanpa titik. Itu sebetulnya adalah alif yang dibentuk ubahnya menjadi seperti iya, yang dalam bahasa Arab namanya alif, kata orang Sunda alif bingkang ya, atau ada yang mengatakan alif maksurah. Dan sebetulnya bukan alif maksurah, ini ada alif tanda fathah ten. Kenapa alifnya dirubah menjadi seperti huruf ya tanpa titik? Ini untuk menunjukkan adanya huruf ya yang dibuang. Dilalati alal ya'il mahdhufah. Jadi kalau kita belajar ilal ada sebutnya wabakiyat suratul ya. Wabakiyat dan tetap. Surah bentuk ya iya. Wabakiyat suratul ya lidilalati untuk menunjukkan al ya'il mahdhufah pada ya yang dibuang tadi. Nah, dua kalimat terakhir adalah lil muttaqin. Lil muttaqin tersusun dari dua kalimat, yaitu li sebagai huruf jar dan al muttaqin sebagai isim jamak muzakkar salim yang majrur oleh lam. Mana tanda jarnya karena jamak muzakkar salim itu dengan huruf iya. Dalam bahasa Indonesia diartikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan kalimat dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua dan yang ke-1. Wallahu a'lam bil muradi. Allahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan ini, saya mohon koreksinya dan memberikan komentar di bawah video ini. Kita akan sama-sama mempelajari kitab Al-Quran mungkin dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang kita memahaminya kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.